Pernah nggak sih kita berharap orang lain yang mulai duluan? Mungkin mulai obrolan, minta maaf, atau ya sekedar nunjukin sedikit kebaikan. Nah, pembahasan kita kali ini tuh soal satu ide yang kelihatannya simple, tapi punya kekuatan besar buat mengubah itu semua. Ini soal keberanian untuk memulai. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa ya kita sering banget kecewa sama orang lain? Rasanya capek kan? Nungguin mereka buat nunjukin rasa hormat duluan, pengertian duluan, atau kebaikan duluan. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu ndak sendirian kok. Rasa capek inilah yang membawa kita ke bagian pertama, permainan menunggu. Ini tuh sebuah siklus yang tanpa sadar sering banget kita mainkan. Entah itu sama keluarga, teman, atau bahkan di tempat kerja. Tanpa kita sadari, kita ini mengambil posisi pasif. Kita mikir, aku bakal baik kalau dia baik sama aku duluan. Atau, aku baru hormat sama dia kalau dia udah hormat sama aku. Kita nunggu, dan ya, kita semua tahu kan, nunggu itu seringnya cuma bikin kecewa. Dan coba deh, lihat poin-poin ini. Ini bagian paling anehnya. Siklus ini tuh justru paling merugikan diri kita sendiri loh. Kita berharap orang lain yang berubah. Tapi pas mereka nggak berubah, kita yang kecewa. Jadinya kita kayak ngegantungin kebahagiaan kita ke tangan orang lain. Dan yang paling aneh lagi, kita malah nahan apa yang sebetulnya kita mau. Kita pengen dilembutin, tapi malah bersikap keras karena nunggu mereka yang mulai. Aneh kan? Oke, cukup deh ngomongin siklus yang bikin capek itu. Sekarang kita pindah ke solusinya. Ada sebuah pergeseran pola pikir yang sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Ini tentang mengubah total permainan, dari menuntut menjadi memberi. Inti idenya tuh di kalimat ini. Berani memberi apa yang diminta. Nah, ini penting ya. Ini bukan soal kita nyerah atau jadi lemah. Justru sebaliknya. Ini cara kita ngambil kendali dengan berani. Ini cara kita secara aktif memperjuangkan apa yang kita mau. Dengan jadi contohnya duluan. Konsep ini bisa kita sebut kasih proaktif. Intinya adalah tindakan yang didasari keberanian, kesediaan buat memulai, memberi lebih dulu, bukan menuntut lebih dulu. Inilah wujud nyata dari kepedulian yang aktif, bukan yang pasif dan cuma bisa berharap. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat kolom kiri, itu pola pikir menuntut. Ini dunia yang reaktif, dunia penantian. Kita nunggu dihormati, kita berharap dilembutin. Hasilnya? Seringnya ya nggak pasti dan bikin frustrasi. Nah sekarang lihat kolom kanan, pola pikir memulai. Ini dunia yang proaktif. Di sini kita nggak nunggu, kita menciptakan. Kita yang memberi hormat duluan, kita yang menunjukkan kelembutan duluan. Pertanyaannya jadi beda, bukan lagi kapan ya dia bakal baik sama aku, tapi berani nggak ya aku untuk... Berani nggak kamu memulai duluan buat bersikap lembut, bahkan saat suasana lagi tegang? Berani nggak kamu memberi hormat, bahkan ke orang yang belum tentu bakal membalasnya? Oke, sampai sini idenya udah kebayang ya. Tapi, gimana kalau kita naikin levelnya? Kita coba terapkan prinsip ini bukan cuma di situasi biasa, tapi di situasi yang paling sulit. Situasi di mana rasanya mustahil banget buat memulai. Ya ini kan standar kita sehari-hari lah. Gampang banget dan wajar untuk sayang sama orang yang juga sayang sama kita. Wajar banget nyapa teman dan keluarga kita sendiri. Ini tuh level dasar interaksi sosial. Bahkan sumber materi kita ngasih contoh, para pemungut cukai yang zaman dulu dianggap golongan paling egois juga bisa melakukan hal ini. Jadi berbuat baik ke orang yang baik ke kita itu ya normal, nggak ada yang spesial. Nah pertanyaan ini nih intinya, kalau kita cuma ngelakuin yang gampang doang, yang semua orang juga lakuin, terus apa istimewanya? Di mana letak kekuatan karakter kita yang sebenarnya? Dan disinilah kita sampai pada tantangan tertingginya. Jalan yang lebih tinggi ini minta kita melakukan sesuatu yang gak wajar. Bukan lagi soal memberi hormat ke orang biasa, tapi justru mengasihi mereka yang kita anggap musuh. Bukan sekedar baik sama orang asing, tapi bahkan mendoakan mereka yang secara aktif menyakiti kita. Coba kita berhenti sebentar di kalimat ini. Kasihilah musuhmu. Wow, ini adalah puncak dari keberanian untuk memulai. Sebuah tindakan proaktif yang paling radikal karena sama sekali nggak bergantung pada apakah mereka pantas menerimanya atau gimana respons mereka nanti. Terus, logikanya apa sih di balik ini semua? Filosofinya itu meniru cara kerja alam semesta. Coba deh kita pikirin, matahari itu terbit buat semua orang kan? Buat orang jahat dan orang baik. Hujan juga turun buat semua, buat yang benar maupun yang nggak benar. Kebaikan alam itu universal, nggak pilih-pilih. Nah, dengan mengasihi musuh, kita diajak untuk jadi seperti itu. Jadi sumber kebaikan yang nggak bersyarat, yang nggak bergantung pada siapa penerimanya. Semua ini membawa kita ke kesimpulan utamanya. Poin terpenting dari semua obrolan kita adalah ini. Kita punya pilihan untuk berhenti jadi penuntut yang pasif dan mulai jadi pencipta yang aktif dalam hubungan kita.
Jadi, jangan lagi cuma nungguin lingkungan kamu berubah. Kekuatan itu ada di tangan kamu. Kamu bisa menciptakan suasana kebaikan, rasa hormat, dan pengertian di sekitarmu cuma dengan satu tindakan sederhana. Kamu yang memulainya. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Pertama, jangan lagi main-main dalam permainan menunggu. Mulailah duluan. Kedua, ingat, kesediaan untuk memulai itu adalah tindakan kasih yang paling nyata. Ketiga, berikan kelembutan dan rasa hormat yang kamu sendiri ingin lihat di dunia. Dan yang terakhir, kekuatan sejati itu bukan diukur dari caramu membalas kebaikan, tapi dari caramu merespons permusuhan. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba pikirin satu hubungan atau satu situasi dalam hidupmu sekarang, daripada menunggu, satu tindakan keberanian proaktif apa, sekecil apapun itu, yang bakal kamu mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak.